Mr. Didi Mukrianto dipersilakan. Siap-siap dokter berikutnya, Dr. IP Hinca Panjaitan. 13 orang Pak. Hinca Panjaitan 13 malamnya begitu Pak. Ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan Komisi 3 beserta segenap anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Kapolri beserta jajarannya saya hormati. Saya tadi mencermati satu kalimat yang disampaikan Pak Kapolri, yaitu bahwa jika penanganan kasus ini tidak dilakukan secara tuntas dan terang benderang, maka ini akan menjadi pertaruhan Polri ke depan. Dan saya sangat setuju sekali, karena apa? Bahwa jika melihat tugas dan tanggung jawab, kewenangan serta peran Polri yang menjadi amanah konstitusi dan undang-undang ini sedemikian besar, maka wajar jika penanganan kasus ini harus dilakukan seserius mungkin, setransparan mungkin, dan seakuntabel mungkin. Seperti yang juga diatensi oleh Pak Presiden, di mana kita tahu bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, tidak banyak kasus-kasus ataupun tugas dan tanggung jawab yang diatensi langsung oleh Pak Presiden, bahkan ini beberapa kali. Jika kita memahami itu, tentu logika kita harus juga memahami bahwa jika penanganan ini tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan berpotensi melahirkan damage yang serius untuk kelembagaan Polri ini, karena bagaimanapun juga dukungan publik yang mengalir terhadap Polri di dalam pengentasan kasus ini sedemikian besarnya. Hampir mayoritas mata anak bangsa ini energinya tertuju kepada persoalan ini. Nah, untuk itu Pak Kapolri, tentu kami, saya dan fraksi kami mendukung sepenuhnya apa yang sudah dilakukan Pak Kapolri dan langkah-langkah strategis yang sudah diambil dalam penanganan kasus ini. Namun demikian, karena kita melihat bahwa penanganan kasus ini sudah on the track, penanganan kasus ini semaksimal mungkin dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, tidak bisa kita hindarkan munculnya dukungan publik, munculnya harapan publik terkait dengan spekulasi-spekulasi yang menurut pengetahuan publik ini juga logik, masuk akal. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa di tengah penanganan kasus ini kemudian berkembang spekulasi yang juga belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Namun, jika kita beranggapan bahwa itu spekulasi publik itu tidak benar, maka menjadi kewajiban Polri dan kita semuanya juga memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Tidak mungkin kita kemudian part by part, case by case, seperti pemadam kebakaran kemudian merasionalkan satu persatu orang. Tentu kita harus menyelesaikan dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Karena objeknya ini adalah saat ini adalah pengelolaan Polri, maka dari Polri lah yang harus memutus mata rantai spekulasi ini dengan memberikan penjelasan, meluruskan informasi yang seluruh-seluruhnya. Saat ini tidak bisa kita nafikan. Spekulasi publik yang terus berkembang, yang saya cermati ada beberapa hal. Bahwa apapun itu, kita sepakat tadi bahwa kita mau fokus kepada kasus pembunuhan Joshua, tapi tidak tertutup kemungkinan dan harus menjadi perhatian kita semuanya terkait dengan liarnya persepsi-persepsi yang menyangkut dengan kasus judi online. Bahkan
Kita tahu respon dari kepolisian sendiri beberapa waktu yang lalu juga melakukan penertiban judi online ini dalam waktu yang dekat ini. Nah, ini pun juga kemudian digoreng publik. Niat baik, langkah baik yang dilakukan Polri ini kemudian juga mendapatkan cibiran publik. Kenapa bandarnya tidak ditangkap? Kenapa pemain besarnya tidak disikat? Saya tidak ingin mengaburkan kasus Joshua, tapi ini adalah fakta yang ada di depan mata kita yang juga harus mendapatkan penyikapan agar tidak liar. Kemudian juga beberapa hari ini saya mencermati beberapa statement yang dikeluarkan oleh PPATK. PPATK kemudian juga berpendapat atau menyampaikan statement terjadinya potensi tindak pidana aliran transaksi elektronik yang juga terkait dengan judi ini. Mustahil kita diamkan, mustahil nggak mendapat perhatian kita. Belum lagi kemudian 2 hari belakangan ini muncul lagi, Pak, persepsi publik terkait dengan dugaan-dugaan temuan uang yang luar biasa besar di rumah Sambo. Dan hari ini juga, belakangan ini, salah satu anggota Kompolnas menyatakan bahwa benar adanya uang itu di rumah Sambo. Sementara saya juga membaca berita bahwa dari kepolisian menyatakan bahwa tidak ada uang itu di rumah Sambo. Apapun kejadiannya, ini menghadirkan persepsi yang berbeda di mata publik yang disampaikan oleh kelembagaan, baik polisi maupun Kompolnas. Tentu publik bertanya-tanya, mana yang benar? Siapa yang berbohong? Jika ini tidak dipupus, Pak, maka ini akan terjadi penghakiman publik atau netizen terhadap salah satu kelembagaan kita ini. Padahal kita tujuannya adalah untuk mengusut tuntas apa yang menjadi kasus ini dan apa yang dibalik kasus ini termasuk motifnya. Jangan sampai karena motif ini juga belum disampaikan ke publik, maka spekulasi ini akan terus berkembang yang berpotensi merugikan Polri sendiri. Dan mohon maaf juga, di beberapa berita, Pak, kami juga membaca, bahkan bagaimana kemudian seorang anggota Polri, yang notabene sebagai penegak hukum, yang harus patuh kepada hukum, ada berita-berita yang menyatakan bahwa ada beberapa, atau bahkan disebut yang terlibat di sini, kemudian tidak patuh menyampaikan LKHPN. Saya tahu, saya paham bahwa Polri sudah membuat payung hukum Kapolri untuk melarang anggotanya bergaya hidup mewah. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kita, Pak, bahwa masih ada juga oknum-oknum polisi yang kemudian memamerkan gaya hidup mewah seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kami yang tadi. Nah, dalam kondisi ini, Pak, tentu ini ada persoalan dengan pengawasan internal Polri. Ada persoalan terkait dengan pembinaan SDM di polisi. Mungkin tidak banyak begitu. Saya yakin dan setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kapolri ketika memberikan pembinaan kepada anggota Polri yang menyatakan bahwa masih banyak sekali anggota Polri yang punya dedikasi dan integritas yang baik. Saya percaya 100%. Tapi bukan itu justifikasinya. Karena Polri ini memang punya peranan tanggung jawab yang besar. Jika melakukan kesalahan yang disebut kawan-kawan nilai titik, ini juga tidak bisa kita abaikan karena akan berimplikasi membuat damage kelembagaan Polri ini. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, tentu kami ingin meminta penjelasan Pak Kapolri dalam forum yang terhormat ini agar bisa memupus spekulasi publik yang sedang berkembang ini. Nah, kemudian, Pak, kita tidak bisa nafikan bahwa kejadian ini karena sudah menjadi perhatian kita besar,
menjadi atensi bangsa dan Pak Kapolri maupun Pak Presiden, tentu kita bicara bagaimana kemudian dari kejadian ini polisi harus juga melakukan pembenahan ke dalam, perbaikan ke dalam. Meskipun kami tahu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pembenahan perbaikan selalu terjadi. Namun Pak, mungkin ini bisa juga menjadi evaluasi kita. Pembenahan perbaikan ini juga harus berbasis sistem. Tidak bisa kasus per kasus karena anggota Polri sedemikian banyak, tersebar dimanapun, dan penugasannya pun juga berada di setiap elemen masyarakat, baik di tingkat bawah dan tingkat atas. Tidak mungkin satu persatu kemudian kita bisa awasi itu. Namun Pak, dengan membangun sistem perbaikan yang kemudian ramah terhadap kepolisian, ramah terhadap polisi yang baik, dengan harapan bahwa polisi yang baik ini masih berani untuk menginformasikan atau melaporkan ketika melihat penyimpangan dari oknum Polri, mungkin akan membantu itu. Dan memang terkesan dengan kejadian di Duren 3 ini kemudian memupus kerja-kerja reformasi kultural Polri. Saat sekarang ini yang ada di mata publik adalah kejadian Sambo ini adalah menjadi potret lahirnya kultur loyalitas korps yang salah, loyalitas korps yang keliru. Padahal jika kita melihat bagaimana sumpah jabatan Polri, tujuan Polri menghadirkan seorang anggota Polri yang berkepribadian tribrata dan Catur Prastya ini menjadi harapan kita semua. Tapi faktanya yang tidak bisa kita nafikan saat ini ada dan terjadi. Bahkan ini melibatkan beberapa orang jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam beberapa hal ini. Nah, sekarang adalah Pak, kami menginjak kepada masalah pengawasan dan pembinaan SDM. Ke depan ini menjadi hal yang sangat fundamental, karena yang harus kita pahami adalah, yang saya pahami adalah, bahwa pembinaan SDM ini adalah salah satu subsistem pembinaan kekuatan Polri yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam menentukan keseluruhan pembinaan di kepolisian ini. Hadirnya prajurit, hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat ini sangat fundamental dan esensial. Karena apa Pak? Jika kita mendasarkan bahwa kekuatan utama kepolisian yang ada di SDM, maka hadirnya SDM di tengah-tengah masyarakat ini tidak bisa digantikan dengan alat maupun teknologi secanggih apapun. Meskipun kita tahu juga polisi adaptif untuk kemudian membangun sebuah sistem-sistem teknologi yang ramah dengan masyarakat. Tapi pada faktanya yang harus dipahami adalah pembinaan SDM ini tidak bisa digantikan oleh itu Pak. Sehingga ini menjadi penting bagi Polri ke depan agar pembinaan SDM pengawasannya ini juga terukur dengan basis sistem yang saya sampaikan baik ini. Kenapa Pak? Karena sekarang ini juga harus dijawab oleh Polri. Ini pertanyaan publik, ini asumsi publik. Kenapa terjadi misalkan kultur loyalitas yang salah? Mungkin perlu dievaluasi mulai dari rekrutmen Polri, kemudian pendidikan Polri, termasuk Akpol maupun Sestim. Ini publik kemudian pada posisi polisi sekarang ini kemudian membuat anasir-anasir yang mungkin salah. Anasirnya seperti apa Pak? Bahwa kemudian berkembang persepsi di publik bahwa rekrutmen pendidikan ini tidak transparan, tidak akuntabel, kemudian syarat dengan KKN, syarat dengan permainan uang, syarat permainan gerbong begitu. Nah, secara logik publik menganalogikan. Jika itu benar, maka ketika terjadi loyalitas korps yang salah dalam kasus Duren 3 ini, salah satunya karena gerbong-gerbong itu tadi. Untuk melakukan seleksi rekrutmen karena ikut gerbong A, gerbong B, gerbong C. Akhirnya ini terbangun sebuah kultur
kultur yang salah, terbangun persepsi yang salah di masyarakat. Tugas Kapolri dan mudah-mudahan Pak Kapolri juga bisa menjadi sumber pencerahan publik hari ini untuk menjawab persepsi publik ini. Dan yang terakhir tentu saya ingin mengingatkan, saya yakin apa yang dilakukan Pak Kapolri beserta jajarannya untuk tegak lurus menegakkan hukum untuk memberantas seluruh kejahatan di Indonesia ini. Tapi Pak, harus diperhitungkan dengan kemungkinan potensi munculnya serangan balik. Nah, serangan balik itu bisa jadi munculnya penumpang-penumpang gelap yang ingin merusak Polri dari dalam. Nah, untuk itu soliditas Polri, Korps Polri harus ditegakkan setegak-tegaknya. Mungkin demikian Pak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meski tanpa timer, tapi kita tetap menghitung sebagai konsekuensi kita. Jadi ini dari 15.02 sampai dengan 15.17. Jadi ini surplus 10, supaya paham. 10 surplusnya Mas Dokter. Jadi dipersilakan